Harta bersama itu tidak hanya yang berwujud, tapi berupa tidak berwujud. Hartanya suami saya, asetnya suami saya itu nanti di atas namakan saya, gitu kan? Apakah kalau sudah di atas namakan saya itu jadi harta saya atau gimana, Pak? Kalau membuat rumah, hendaklah rumah itu dibangun di tanah harta bersama. Jangan dibangun di rumah di tanah mertua. Yang bekerja ini adalah si istri, mamanya pontang-panting, suaminya rokokan aja, ya main-main aja kemari atau boros dan sebagainya. Bisa jadi hakim itu tidak membagi separuh-separuh. Potas Podcast PTA Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga peradilan, berjumpa lagi dengan Potas, podcast PTA Semarang. Saya Yuliana Sari yang akan menemani Sobat Potas di episode kali ini. Episode kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai harta bersama. Warga peradilan tentunya sudah tidak asing kan dengan istilah harta bersama. Di episode kali ini kita akan mengupas tuntas tentang apa sih itu harta bersama. Tentunya saya tidak sendirian. Di sini sudah saya hadirkan narasumber kita yang akan mengupas tuntas tentang harta bersama. Beliau Bapak Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Bapak Dr. Andes A. Imron ARSHMH. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, Sobat Potas yang sedang bertanya-tanya tentang apa itu harta bersama, hari ini kalian semua akan menemukan jawabannya di sini. Baik, mari kita simak bersama penjelasan dari Bapak Imron tentang harta bersama. Silakan Bapak, dapat dimulai. Ya, terima kasih. Mengenai harta bersama ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, bagi kita semua, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 sampai dengan Pasal 37, di kompilasi hukum Islam pasal 85 sampai pasal 97 itu dijelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan itu adalah harta bersama. Ya. Harta bersama itu bisa berupa berwujud, bisa berupa tidak berwujud. Yang berwujud seperti benda yang tidak bergerak, benda yang bergerak atau saham-saham, surat berharga. Yang tidak berwujud ada seperti hak dan kewajiban. Itu. Jadi harta yang diperoleh selama perkawinan itu adalah harta bersama. Itu di dalam undang-undang. Silakan. Ya, kalau misalnya nih Bapak, kalau saya sudah menikah, misalnya saya sudah menikah ya, gitu. Terus saya itu sebelum menikah itu kan saya dapat warisan dari orang tua saya, atau harta yang saya dapatkan selama saya belum menikah, kan saya bekerja sebelum menikah gitu. Saya ada harta bawaan saya ya sebelum menikah Bapak, dan harta warisan dari orang tua saya. Setelah saya menikah, apakah harta warisan dan harta yang saya dapatkan selama saya sebelum menikah itu bisa dikatakan harta bersama juga setelah pernikahan? Tidak. Jadi harta yang didapat dari warisan salah satu suami istri atau dapat hadiah itu bukan harta bersama, namanya harta bawaan. Harta bawaan itu masing-masing menguasai kepada hartanya sendiri-sendiri. Jadi itu bukan harta bersama. Harta bersama itu harta yang diperoleh selama perkawinan, tapi bukan warisan, bukan hibah, bukan hadiah, bukan ya. Ya, kecuali nanti ada perjanjian perkawinan mungkin ya. Gitu Ya. Nah, ini Bapak, kalau misalnya nih, biasanya kan orang awam itu berpikirannya seperti ini. Kalau misalnya nanti setelah pernikahan, terus hartanya suami saya, asetnya suami saya itu nanti di atas namakan saya, gitu kan? Apakah kalau sudah di atas namakan saya itu jadi harta saya atau gimana Pak? Tidak. Kalau nanti timbul perceraian? Ya, tidak. Jadi walaupun harta bersama itu diatasnamakan suami atau dinamakan istri,
itu tetap harta bersama. Jadi pokoknya yang penting harta itu diperoleh selama perkawinan. Apakah itu di atas namakan suami atau istri, itu harta bersama. Jadi tidak menjadi langsung harta istri. Tidak gitu ya Bapak. Ya, berarti kalau misalnya nanti muncul perceraian itu akan tetap dihitung ya Pak semuanya ya Pak? Ya, dihitung semuanya. Ya. Oke. Terus Bapak ini kalau misalnya nih Pak, rumahnya itu kalau sudah menikah gitu kan, ini belum punya rumah, mau bangun rumah Pak, cuma nggak punya tanah, akhirnya pakai tanah mertuanya. Jadi rumah dibangun di atas tanah mertua, itu gimana Pak? Nah ini yang sering terjadi seperti ini ya. Itu permasalah ini ya. Jadi ada rumah harta bersama dibangun di milik mertua atau pihak ketiga. Nah ini nanti penyelesaiannya sulit itu. Makanya saya menghimbau kepada yang menikah itu, kalau membuat rumah, hendaklah rumah itu dibangun di tanah harta bersama. Jangan dibangun di rumah di tanah mertua. Karena nanti penyelesaiannya sulit nanti ya. Mau diapakan harta itu ya? Apa mau dibongkar atau bagaimana? Yaitu ya. Makanya itu kesulitannya nanti kalau pembagian rumahnya harta bersama, tapi tanahnya milik pihak ketiga, milik orang tua. Ini kan sulit penyelesaiannya nanti itu. Kecuali nanti salah satunya kalau terjadi perceraian mau membayar separuhnya. Umpamanya membangun di rumah mertua, punya orang tua istri. Kalau tadi perceraian, maka istri bisa membayar separuhnya harta rumah. Kalau mau suaminya, kalau tidak mau. Nah, karena terjadi saya di Pasuruan itu waktu di Pasuruan 2012 itu ya, benar tak bersama itu dibangun di orang tua istri. Kemudian terjadi perceraian. Suaminya tidak mau, walaupun 1 miliar 2 miliar pun saya tidak mau Pak. Jadi harus dibongkar lah, gitulah kan sulit nanti. Makanya saya menghimbau juga kepada Pak Sari ini yang belum menikah kan ya. Jadi kalau nanti mau setelah menikah mau bangun rumah, bangunlah rumah itu di tanah orang tua semua, di tanah orang tua suami. Nah itu kan sulit untuk pembagiannya nanti itu ya. Dilelang juga nggak bisa nanti ya, kecuali salah satunya bisa membayar separuhnya baru bisa itu ya, gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya membangun rumah di tanah mertua, jika terjadi perceraian harus membayar separuhnya. Iya, kalau mau. Kalau tidak mau bagaimana? Kalau mau dibongkar. Nah, kenapa dibongkar? Masa dibongkar? Asas kemanfaatannya bagaimana nanti ya? Kalau dibongkar itu, nah itulah yang sulit nanti. Makanya kita himbau ini kepada masyarakat seluruhnya, Pak Luan ini janganlah kalau membangun rumah itu jangan di tanah orang tua gitu ya, atau di rumah. Dan bangunlah di tanah sendiri, di tanah bersama lah gitulah, supaya tidak timbul hal yang kemudian di hari gitu ya. Ya. Ada pesan juga ini bagi sobat Potas semua, nantinya kalau sudah menikah, sudah berumah tangga, kalau mau membangun rumah lebih baik jangan di tanah mertua atau orang tua ya, ya Bapak gitu. Ya. Kalau belum ada tanahnya bisa ngontrak dulu mungkin ya Pak. Ya bisa begitu ya. Kan gampang semua, sekarang bisa nyicil kan tanah kan. Nah, yang penting tanah itu tanah bersama lah gitu ya. Ya gitu. Nah ini juga ada, saya mau tanya ya Bapak ya. Ini kalau misalnya nih Pak, ada terjadi perceraian, lalu di gugatannya itu ada harta bersama berupa tanah. Ya. Ini tanahnya luas nih Pak, di gugatannya sekitar 3 hektar mungkin ya Pak ya. Tapi setelah ada pemeriksaan setempat, ternyata ukurannya berbeda Pak, malah lebih luas waktu pemeriksaan setempat. Jadi waktu pemeriksaan setempat itu tanahnya ternyata 4 hektar kayak gitu Pak. Itu gimana ya Pak? Kalau yang maksudnya ada perbedaan di gugatan dan di pemeriksaan setempatnya itu yang jadi pedoman itu yang mana? Ya.
Ini kan ini bisa terjadi kalau tanah itu belum bersertifikat ya. Ya. Kalau sertifikat sudah tentunya sudah oke ukurannya kan. Ya. Dari pertanahan kan sudah diukur ya. BPN. Nah, tanah-tanah yang belum sertifikat ini biasanya ini kan hakim itu kalau memeriksa apa namanya benda yang tidak bergerak seperti tanah itu dianjurkan di SEMA itu putusan kamar itu harus melaksanakan disente atau pemeriksaan setempat itu kalau tidak salah itu di SEMA 7/2001 itu kalau memeriksa benda yang tidak bergerak maka hakim itu harus langsung ke tempat disente namanya secara tempat. Kalau umpamanya terjadi perbedaan luas ya di gugatan 3.000 tapi kemudian di lapangan setelah diperiksa di lapangan jadi 4.000 maka itu ada SEMA-nya SEMA 3/2018 maka yang dipedomani adalah pemeriksaan setempat karena itu yang kenyataannya seperti itu konkretnya seperti itu gitu ya. Silakan lagi Bang Andi ya. Nah ini lagi Bapak ya kalau misalnya di pernikahan biasa ya Pak kalau sudah menikah kan ada hutang piutang gitu ya Pak. Nah ini tuh di pernikahan ini tuh ada hutang ya entah suami atau istrinya yang berhutang seperti itu tapi ternyata waktu masa hutang ini belum selesai gitu Pak terjadi perceraian gitu. Ini hutangnya ini apakah jadi hutang harta bersama atau gimana Pak hutangnya ini mau dikemanakan gitu Pak? Nah ya ini sering terjadi juga ya di lapangan di perkara sering terjadi juga adanya hutang piutang itu suami atau istri itu hutang itu untuk apa? Untuk keperluan keluarga atau tidak kan gitu kan? Hutang itu sepengetahuan suami atau istri atau tidak lagi atau persetujuan suami istri itulah. Kalau itu hutang itu memang atas persetujuan suami atau istri dan hutang itu untuk keperluan keluarga, maka itu adalah hutang bersama. Karena harta bersama itu tidak hanya yang berwujud tapi berupa tidak berwujud. Apa? Hak dan kewajiban. Itu kan kewajiban namanya itulah kewajiban. Jadi hutang bersama itu nanti ya menjadi hutang bersama itu ya. Jadi tidak hanya haknya saja ya, tidak hanya saja harta bersama itu, tapi kewajibannya juga sepanjang hutang itu adalah hutang untuk keperluan keluarga ya, dan hutang itu adalah persetujuan dari suami atau istri ya gitu ya. Tapi berarti kalau hutang itu atas persetujuan suami dan istri. Ya. Nah, kalau misalnya hutang itu tidak ngumpet-ngumpet gitu Pak, misal istrinya hutang tapi nggak bilang sama suaminya gitu Pak, itu gimana Pak? Nah yang ngumpet-ngumpet itu yang nggak ada ya. Kalau suaminya nanti itu menyangkal dan terbukti dan itu tidak digunakan untuk keperluan dan keluarga ya bisa hakimnya tidak ini menjadikan hutang bersama hutang pribadi kan gitu kan ya. Ya kecuali nanti terbukti bahwa itu memang apa namanya itu untuk keperluan keluarga ya tuh makanya ngumpet-ngumpet kalau hutang kalau suami itu ya bilang aja suami terbuka aja ya buka aja tapi kalau di bank biasanya kan kan tanda tangan salah satunya kan suami itu tanda tangan semuanya begitu. Jadi gini Bapak kalau terjadi perceraian gitu Bapak kan pasti gugatan perceraian dulu ya Pak. Nah nanti tuh gugatan harta bersamanya itu tuh kapan sih Pak? Ya. Jadi gugatan harta bersama itu di Undang-Undang Peradilan Agama 789 yang diubah dengan ya selanjutnya itu bisa bersamaan dengan gugatan perceraian atau setelah perceraian. Jadi gugatan bersama itu bisa bersamaan dengan gugatan perceraian ada harta bersama. Bisa juga digugat setelah perceraian terselesai bisa jadi iya gitu ya mau ada lagi Terus kalau ini Pak di gugatan harta bersama itu apakah nanti hartanya itu dibagi dua suaminya 50% istrinya 50% atau bagaimana pembagiannya gitu Bapak? Ya
pada dasarnya pembagian harta bersama itu 50-50, separuh-separuh. Tapi tidak kemungkinan bisa jadi tidak separuh-separuh. Jadi kalau hakim menilai bahwa mamanya yang bekerja ini adalah si istri, mamanya pontang-panting, suaminya rokokan aja, ya main-main aja kemari atau boros dan sebagainya, bisa jadi hakim itu tidak membagi separuh-separuh, tapi bisa saja 70% untuk istri, 30% untuk istri, bisa jadi. Dan ada putusan seperti itu ya, dan bisa jadi. Dan banyak ya putusan di PTA Semarang pun ada seperti itu, tidak membagi separuh-separuh, tapi membagi ya persentase, dilihat dari kasusnya gitu ya. Jadi dilihat dari ya bagaimanalah kasusnya di situ gitu ya. Ya, rasa begitu. Ini ada satu lagi Bapak, saya ingat waktu itu pernah baca gitu salah satu perkara. Jadi di harta selama pernikahannya ini dari suaminya itu mengatasnamakan beberapa asetnya itu kepada anaknya. Ya Bapak, kepada anaknya. Nah kalau terjadi perceraian itu apakah aset yang diatasnamakan anaknya ini sama seperti tadi yang aset diatasnamakan istrinya ya Pak, itu kan jadi harta bersama juga walaupun asetnya atas nama istri. Nah kalau atas nama anak ini apakah juga jadi harta bersama atau bagaimana Bapak? Ya tetap harta bersama, dinamakan siapapun juga harta bersama ya. Kecuali memang dihibahkan kepada anaknya itu, dihibahkan langsung ya itu lain nanti ya, tapi ya dihibahkan itu kan dihitung ahli waris atau waris juga nanti kan gitu ya. Tapi pada dasarnya di atas namakan siapapun itu harta yang diperoleh selama perkawinan itu adalah harta bersama, yaitu ya. Dia namakan istri, anak, ya harta bersama. Kecuali memang ada dihibahkan ke notaris umpamanya ya, baru itu bisa nanti sudah dihibahkan ya, tidak bisa lagi kalau sudah dihibahkan ya pada anaknya gitu ya. Tapi kan perhibahkan persetujuan kedua belah pihak kan, gitu ya. Gitu ya. Bapak. Oke ya, kalau misalnya nih satu lagi ya Bapak, ini pertanyaan terakhir dari saya. Hartanya itu kalau misal harta bersama itu apakah bisa dijadikan anggungan ke bank? Bisa diagunkan ke bank atas persetujuan kedua belah pihak. Tapi nanti kalau digugat ke pengadilan, maka itu di NO oleh pengadilan, di NO dinyatakan tidak dapat terima karena masih diagungkan ke bank. Berarti ada sengketa pihak ketiga, berarti kan itu kan artinya masih ada hak pihak ketiga, maksud saya ada hak pihak ketiga. Jadi bisa saja diagungkan ke bank atas persetujuan kedua pihak. Cuma kalau diajukan ke pengadilan, maka oleh pengadilan nanti di NO itu dinyatakan tidak dapat diterima karena masih diagungkan kan. Ya diagunkan ke bank ya setelah selesai agunannya itu baru bisa digugat itu ya. Itu harus itu kan sering terjadi seperti itu ya, dan ada semanya seperti itu, semanya seperti itu ada ya. Jadi keputusan kamarnya ada itu ya. Jadi harta bersama itu yang sudah diagunkan ke bank atau pihak ketiga, maka itu dinyatakan tidak dapat diterima gitu ya. Oke sobat Potas semuanya, untuk episode kali ini mengenai harta bersama apakah sudah cukup untuk semuanya ya. Nah untuk pagi ini Bapak, saya mau minta Bapak untuk apa sih kesimpulannya tentang harta bersama ini, bincang-bincang tadi, dan juga pesan untuk sobat Potas semua dari Bapak gitu ya. Jadi pesan saya itu memang harta bersama itu adalah harta yang diperoleh selama perkawinan ya. Di samping harta bersama ada harta bawaan. Harta bawaan itu dapat hadiah, dapat waris ya. Itu walaupun diperoleh selama perkawinan tetap itu harta pribadi masing-masing, dan masing-masing berhak sepenuhnya kepada hartanya sendiri-sendiri gitu ya, harta bawaan itu. Kemudian lagi kalau harta bersama itu saya rasa itu ya seperti tadi yang saya imbau itu, janganlah
membangun rumah atau harta bersama itu di tanah orang tua, mertua. Jangan, nanti itu terjadi kesulitan kalau terjadi perceraian. Kita kan tidak tahu kan, apa kita perkawinan kita ini mulus sampai kakek nenek, sampai meninggal menjemput kan belum tentu kan. Ya kadang-kadang mesra di awalnya, tahu-tahu di tengahnya ada masalah, jadi perceraian. Nah itu kan, yaitu kita menjaga kemungkinan seperti itu ya. Sebaiknya ya kalau membangun rumah, bangunlah di tanah sendiri, di tanah milik bersama itu, sehingga pembagiannya nanti cepat selesai itu dan tidak berlarut-larut ya, tidak sulit itu ya. Serasa begitu dari saya. Baik, terima kasih Bapak Imron atas pesannya ya. Tolong diingat-ingat sobat Potas semua ya, pesan dari Pak Imron ini sangat bermanfaat ya. Terima kasih Bapak atas bincang-bincangnya mengenai harta bersama pada episode kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi sobat Potas semuanya. Saya Yuliana Sari pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Potas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.